Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan, termasuk yang lagi heboh, yaitu tentang rekrutmen ASN, baik CPNS maupun P3K. Demikian dengan hal yang lainnya, seperti pengangkatan honorer dan P3K untuk menjadi aparatur sipil negara atau PNS. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini yaitu terkait dengan harapan para P3K yang dahulunya adalah honorer diangkat menjadi P3K, setelah jadi P3K pengen diangkat menjadi PNS. Nah, di sini disampaikan bahwa pengangkatan P3K menjadi PNS bakal jadi kado di Hari Guru. Semoga saja Bapak Ibu ya. Nah, tentunya sebagaimana harapan, tentunya itu bisa saja. Tetapi terkait dengan eksekusi pengambilan keputusan terkait dengan hal ini, itu tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila belum ada regulasi terkait dengan hal ini, tentunya kita akan menunggu regulasi berikutnya apakah itu ada pengangkatannya P3K menjadi PNS ataupun tidak. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui kira-kira apa dan bagaimana informasi pengangkatan P3K yang diusulkan diangkat menjadi PNS, mari kita simak bersama informasi ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi terkait dengan informasi channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi terkait dengan harapan para P3K untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Disampaikan bahwa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil itu makin kencang disuarakan. Ada apa dengan ini? Karena memang banyak di kalangan para ASN P3K yang merasa sedikit lebih beda dengan para pegawai negeri sipil atau PNS. Padahal satu payung hukum dan satu nama, yaitu aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara atau ASN itu yaitu ada PNS dan juga ada P3K. Yang sebenarnya P3K tidak perlu lagi diangkat menjadi PNS, tetapi ini adalah satu harapan para P3K supaya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, terkait dengan hal ini tentunya menyusul adanya Undang-Undang ASN baru yang sudah disahkan pada 3 Oktober 2023. Apakah melalui Undang-Undang ASN ini adakah peluang P3K diangkat menjadi PNS? Itu adalah satu pertanyaan yang perlu kita ketahui. Dewan Pembina Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Jawa Timur, Nurul Hamidah, mengungkapkan tuntutan agar para P3K diangkat menjadi PNS makin mengemuka. Ada apa dengan ini? Ini dilandasi satu hal, yaitu kemungkinan karena menurut para P3K masih ada perbedaan nasibnya dengan para pegawai negeri sipil. Mereka menganggap bahwa P3K jabatan tertentu layak diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan tidak cocok sistem kontrak. Dalam roadmap yang telah kami sampaikan kepada pemerintah, ada permintaan agar P3K diangkat pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagai penghargaan kepada honorer yang telah puluhan tahun mengabdi. Membantu pemerintah di bidang pendidikan, ini tutur Nurul Hamidah yang juga mengatasnamakan guru P3K kepada jpnn.com pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023. Jadi ini baru saja Bapak ya. Baru saja disampaikan hal ini ya, dan apa yang disampaikan itu telah dikutip oleh jpnn.com. Dia mengungkapkan jika pengangkatan para P3K menjadi PNS terwujud,
maka menjadi kado pemerintah di ujung tahun 2023. Tentunya bagi guru-guru ASN P3K ini menjadi kado buat PGRI di HUT atau di hari ulang tahun yang sebentar lagi, tepatnya 25 November 2023, 1 bulan lagi ke depan. Betapa bahagia dan haru jika pemerintah mengabulkan hal itu sebagai kado istimewa di Hari Guru. Kami berharap Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia memahami harapan para guru, ucapnya. Nah, tentu ini sebagaimana harapan Bapak Ibu ya, suatu hal yang wajar kalau usul dan harapan itu tetap ada, tapi berbicara soal bagaimana pengambilan keputusan apakah hal ini bisa ataupun tidak, tentunya kita berpatokan pada ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah. Dia berharap dalam peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, harapan P3K bisa diakomodasi. P3K harus mendapatkan kesejahteraan setara pegawai negeri sipil. Jangan dibeda-bedakan lagi, katanya. Ya, ini tegas disampaikan. Katanya P3K harus mendapatkan kesejahteraan setara PNS. Jangan dibeda-bedakan lagi. Dia juga menyentil soal status honorar tenaga kependidikan atau TENDIK yang harus diprioritaskan pemerintah juga. Tentunya hal ini menjadi harapan para honorar tenaga kependidikan supaya mereka juga ada perhatian khusus dari pemerintah disamakan dengan honorar lain yang diprioritaskan pengangkatannya menjadi aparatur sipil negara. Mereka sudah mengabdi lama sehingga layak diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Guru dan teknik itu sejiwa, ibu kandungnya sama. Semoga peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 ini bisa mengangkat honorar menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K dan P3K menjadi PNS, ucap Nurul. Senada dengan itu, Ketua Tenaga Kependidikan atau TENDIK, Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I, Sutrisno mengaku lega melihat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Dia optimis honorer TENDIK non-kategori 2 akan dituntaskan pada Desember 2024. Desember 2024 ini sesuai dengan tenggat yang telah disampaikan oleh pemerintah, dan hal ini itu sudah termuat di dalam Undang-Undang ASN terbaru yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu lalu. Disampaikan rasa leganya melihat rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN sudah disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Ini harapan baru bagi kami, kata Sutrisno. Dia berharap Undang-Undang ASN baru ini segera ditetapkan pemerintah dalam lembaran negara yang sah agar mereka bisa menelaah pasal-pasalnya. Jadi dari draft RUASN 2023 lanjutnya, Sutrisno mengungkapkan pemerintah tidak lagi membedakan honorar termasuk tendik yang selama ini selalu jadi pemain figuran. Kami mengapresiasi pemerintah dan Komisi 2 DPR RI yang telah mengawal dan memperjuangkan sehingga RUASN bisa disahkan menjadi Undang-Undang ASN, ucapnya. Lebih bahagia lagi karena penjaga sekolah juga akan diselesaikan pemerintah, entah itu jalur P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Sutrisno kembali mendorong pemerintah dan Komisi 2 DPR RI agar supaya turunan dari Undang-Undang ASN bisa segera diterbitkan. Sebelumnya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah menyampaikan bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 akan diterbitkan 3 bulan lagi ke depan. Honorer yang ada akan diselesaikan melalui rekrutmen CPNS, P3K per waktu, dan P3K penuh waktu. Kesemuanya mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi, pemerintah sangat serius menyelesaikan honorar, makanya di dalam Undang-Undang ASN baru ini ada pasal yang mengatur penyelesaian honorar ditenggat sampai Desember 2024, pungkas Menteri Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bapak Ibu, itulah informasi terkini terkait dengan apa harapan para guru P3K yang memohon kiranya di Hari Guru 25 November 2023 menjadi kado istimewa bila para P3K ini diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tentunya ada satu hal yang perlu kita pikirkan terkait dengan hal ini, apabila terkabulkan untuk P3K guru diangkat menjadi PNS, tentunya para P3K yang lain juga seperti tenaga kesehatan dan teknis akan menuntut sama seperti itu. Kiranya harapan yang telah disampaikan bisa menjadi satu realita demi kesejahteraan para aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.